Shalom saudara-saudari, saya ingin menyampaikan refleksi singkat berkaitan dengan perayaan kita sebagai Jemaat Payeti, di mana GKS Jemaat Payeti tepat pada tanggal 16 kemarin merayakan hari ulang tahun yang ke-90 tahun. Usia yang sudah cukup tua, dan gereja Payeti yang terus mengalami pertumbuhan perkembangan yang luar biasa dalam perkenanan Tuhan, memiliki jemaat yang cukup banyak dan terus melakukan pelayanan serta pekabaran Injil dan program-program lainnya dalam setiap kesempatan pelayanan yang ada. Nah, refleksi sederhana yang ingin saya sampaikan, saya mulai dengan sebuah pertanyaan perenungan, baik itu untuk diri saya sendiri, untuk rekan-rekan pendeta, pelayan, dan majelis, termasuk semua orang yang terlibat dalam tanggung jawab bersama menjadi pengerja di GKS Jemaat Payeti. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir, kenapa harus kita yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi pengerja di GKS Payeti yang kita tahu adalah gereja yang cukup besar dan biasa dikenal sebagai corong dari Gereja Kristen Sumba. Padahal kalau mau jujur, ada banyak orang yang pasti lebih pintar dari kita, lebih baik dari kita, lebih rajin dari kita, bisa lebih aktif dari kita. Tetapi kenapa harus kita yang dipilih oleh Tuhan? Satu bagian firman Tuhan yang saya baca dan saya renungkan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dari firman Tuhan ini saya renungkan bahwa kita bisa dipilih menjadi pelayan, menjadi pengerja, menjadi karyawan di gereja Payeti ini. Itu semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang melayakkan dan memperkenankan kita untuk menjadi pengurus di dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan di tengah-tengah jemaat atau gereja Payeti. Dan tentu masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita punya karunia sesuai dengan peran kita masing-masing, yang tentu kita peroleh itu hanya atas dasar kasih karunia Allah, yang juga tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan. Penilaian kita mungkin, penilaian orang lain mungkin melihat seolah-olah kita ini tidak pantas, kita tidak layak. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Allah, kita dilayakkan dan diperkenankan olehnya. Dan satu hal yang harus kita ingat yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana wajah GKS Payeti yang sudah berusia 90 tahun, bagaimana warna pelayanan dan persekutuan GKS Payeti. Yang pertama-tama adalah tergantung bagaimana kehidupan pelayanan, bagaimana kehidupan persekutuan, bagaimana keadaan kita sebagai pengurus daripada kasih karunia Allah di tengah-tengah jemaat atau gereja Payeti ini. Karena itu, di samping kita berbahagia dan bersyukur untuk hari ulang tahun gereja Payeti yang ke-90, hendaklah juga kita mengingat
dan memotivasi diri kita sendiri, saling memotivasi sebagai rekan bahwa kita punya tanggung jawab yang besar untuk terus menjalankan kehidupan pelayanan dan persekutuan bersama dengan semua rekan pelayanan, bersama dengan semua jemaat Tuhan dengan baik dan benar, dengan setia dan taat, sampai pada akhirnya benar seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita yang agung, adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menikmati hari ulang tahun Gereja Paieti untuk kita semua. Selamat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.